And it's Indonesia who have the opener. One of the certainly players to watch out for in this Indonesian lineup. And I think would go for the second solution because normally the VAR. Wah, langsung hebohkan semua. Arsene Wenger berikan sorotan dan komentar mengejutkan begini soal hasil semifinal Piala Dunia U17 antara Indonesia U17 lawan Perancis tadi malam. Bahkan, pemain muslim Perancis N'Golo Kante sampai bilang begini di hadapan publik. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Perjalanan magis Tim Nasional Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 harus terhenti di babak semifinal setelah takluk secara dramatis 1-2 dari Prancis U17 di Aspire Academy, Qatar. Dalam laga yang berjalan sangat ketat dan menguras emosi tadi malam, Indonesia sempat membalas melalui gol cemerlang Fadli Alberto pada menit ke-73 setelah sebelumnya tertinggal oleh 2 gol Prancis menit ke-37 dan 65. Meskipun gagal melaju ke final, performa Garuda Muda asuhan Coach Nova Arianto dipuji setinggi langit oleh pengamat sepak bola dunia. Kekalahan ini justru memperkuat status Indonesia sebagai kuda hitam paling berbahaya di turnamen tersebut. Dua sosok paling dihormati dalam sepak bola Prancis, pelatih legendaris Arsene Wenger dan gelandang panutan N'Golo Kante, memberikan apresiasi tulus atas perjuangan Timnas Indonesia U17. Arsene Wenger, maestro taktik yang dikenal karena kejeliannya dalam menganalisis pemain muda, secara terbuka mengaku benar-benar dibuat takjub dengan penampilan yang disajikan oleh Indonesia U17. Jika orang hanya melihat skor 2-1, mereka akan salah. Mereka akan berpikir Prancis menang dengan mudah. Kenyataannya, Prancis sebenarnya dibuat kewalahan oleh pertahanan kompak Indonesia yang sangat rapi dan terstruktur, ujar Wenger dalam komentarnya. Menurut Wenger, kekalahan Indonesia murni disebabkan oleh perbedaan tipis di level individu, bukan kegagalan taktik Coach Nova Arianto. Indonesia murni kalah kualitas individual saja dari Prancis. Prancis punya pemain-pemain bagus dari akademi top di Eropa yang mampu menciptakan momen kejeniusan. Selebihnya, Prancis bisa dibilang kesulitan menembus Indonesia. Mereka harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan 2 gol itu. Jelas Wenger memberikan kredit penuh pada kedisiplinan taktis Indonesia. Wenger menyoroti betapa dekatnya Indonesia meraih hasil imbang yang akan memaksakan perpanjangan waktu. Momen paling krusial adalah di menit injury time. Tim ini berjuang sampai akhir. Mereka menunjukkan mental yang luar biasa. Bahkan, Indonesia U17 hampir saja mampu bermain imbang di detik-detik terakhir andai saja bola sepakan pemain nomor 6 mereka tidak mengenai mistar gawang saat menit ke-90+2. Di level elit ini, jarak antara semifinal dan final memang setipis itu, tambahnya. Terlepas dari kekalahan tadi malam, Wenger menegaskan bahwa prestasi Indonesia U17 di Piala Dunia ini adalah pencapaian istimewa yang akan mengubah persepsi dunia. Saya bisa menyebut ini generasi emas Timnas Muda Indonesia. Kombinasi pelatih cerdas, Nova Arianto, dan skuad yang kompak, yang bermain dengan hati dan dedikasi adalah kunci utama mereka bisa melenggang jauh di kompetisi prestisius ini. Overall, Indonesia U17 sudah luar biasa. Harapan saya, semoga mereka berhasil meraih juara 3, tutup Wenger penuh optimisme. N'Golo Kante, yang dikenal sebagai sosok rendah hati dan inspiratif bagi banyak pemain muslim di Prancis, mengungkapkan rasa syukurnya melihat juniornya mampu melenggang ke final. Namun, ia tidak lupa memberikan sorotan dan apresiasi mendalam kepada Indonesia. Alhamdulillah, saya bersyukur Prancis bisa lolos. Itu adalah laga yang sangat sulit, kata Kante. Kante memberikan apresiasi luar biasa kepada Timnas U17 Indonesia yang mampu melaju sejauh ini mengalahkan tim-tim kuat seperti Argentina, Italia, dan Inggris.
Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah sebuah prestasi yang tidak terduga mengingat skuad Indonesia tidak memiliki pedigree atau nama besar seperti lawan-lawan mereka. Meskipun akhirnya kalah lawan Prancis dan harus puas untuk perebutan juara 3, saya memberikan apresiasi luar biasa. Dengan pelatih asli Indonesia dan skuad yang oke, Indonesia mampu mengharumkan nama negaranya yang dulu sama sekali tanpa diperhitungkan di kancah dunia, ucapnya. Kante melihat prestasi ini sebagai contoh nyata bahwa kerja keras dan strategi cerdas mampu mengalahkan talenta alami. Ia yakin generasi muda Indonesia ini akan menjadi pondasi kuat untuk masa depan sepak bola senior mereka. Di akhir pernyataannya, Kante secara spesifik memberikan dukungan moral dan doa, mengingat mereka adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Saya akan mendoakan mereka, semoga mereka bisa meraih juara 3 dan membuat bangga seluruh fans di Indonesia yang telah memberikan dukungan luar biasa, tutup Kante menunjukkan solidaritasnya. Dengan kekalahan terhormat ini, Garuda Muda kini mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi perebutan juara ketiga yang akan menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengamankan medali perunggu dan mengakhiri kampanye Piala Dunia mereka dengan gemilang. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Isu mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di tengah proses seleksi yang sedang berlangsung, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, memunculkan fakta menarik. Masih ada anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, yang menginginkan Shin Tae-yong kembali menduduki kursi pelatih Garuda. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini sedang berada dalam fase pencarian sosok juru taktik baru. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 dan berakhirnya era Patrick Kluivert, Federasi telah mengantongi 5 nama calon pelatih, meski identitas mereka sengaja disimpan rapat-rapat. Tahapan berikutnya adalah sesi wawancara yang akan dipimpin langsung oleh Ketua BTN, Sumarji. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan terbang ke Eropa untuk bertemu secara langsung dengan kelima pelatih tersebut. Proses ini diharapkan menjadi titik terang bagi masa depan Timnas Indonesia. Namun, situasi menarik muncul dari sisi publik. Para penggemar sepak bola di Indonesia tetap menyuarakan 2 nama favorit, Timur Kapadze dan Shin Tae-yong. Terutama nama terakhir, karena Shin sebelumnya memimpin Timnas Indonesia sejak 2020 hingga Januari 2025. Masa jabatannya dihentikan oleh PSSI sebelum digantikan Patrick Kluivert yang kemudian gagal memenuhi ekspektasi. Keinginan fans agar Shin kembali ke panggung utama pun semakin kuat. Ia dianggap berhasil membangun fondasi tim, memoles pemain muda, hingga membawa identitas permainan baru. Tidak heran jika sebagian supporter berharap ia kembali menangani Rizky Ridho dan kawan-kawan. Sayangnya, harapan tersebut tampaknya sulit terwujud. Menurut Zainuddin Amali, sosok Shin tidak ada dalam daftar kandidat yang dimiliki PSSI saat ini. Ia menegaskan bahwa Erick Thohir sudah menyampaikan sikap move on, menandakan federasi tengah membangun arah baru. Akan tetapi, yang menarik, Zainuddin mengungkapkan bahwa masih ada anggota Exco yang sebetulnya ingin Shin balik ke kursi kepelatihan. Ia tidak menyebut siapa saja sosok tersebut, tetapi memastikan bahwa suara itu memang masih ada. Dalam keterangannya, Zainuddin menyampaikan, "Sepertinya tidak ada, kan Pak Erick sudah bilang move on," kata Zainuddin, dikutip superball.com dari kompas.com. Pak Erick kan sudah bilang waktu konferensi pers move on, walaupun di antara Exco masih ada yang menginginkan STY dengan pertimbangan-pertimbangan. Tetapi kan PSSI sudah menuju ke 5 itu, jelasnya. Dengan demikian, arah PSSI tampak jelas. Mereka ingin melangkah maju dengan deretan pelatih baru yang tengah dipertimbangkan. Namun, bayang-bayang popularitas Shin Tae-yong tetap terasa kuat di kalangan fans maupun beberapa petinggi. Bagaimana menurut Anda?
Apakah PSSI sebaiknya benar-benar move on atau justru mempertimbangkan kembali Shin Tae-yong? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Isu mengenai siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia kembali menggema dan menarik perhatian publik. Di tengah langkah PSSI yang tengah berburu sosok pelatih kepala baru, muncul kabar mengejutkan bahwa nama besar Giovanni van Bronckhorst ikut masuk dalam radar. Namun di balik peluang tersebut, ada satu persoalan besar yang harus dipikirkan matang-matang. Biaya fantastis yang harus disiapkan PSSI jika benar-benar ingin mendatangkan mantan kapten timnas Belanda itu. Kabar mengenai Giovanni van Bronckhorst bukanlah rumor kosong. Football Insider 247 secara terang-terangan memberitakan bahwa pria yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool tersebut tengah mempertimbangkan kemungkinan melatih skuad Garuda. Football Insider 247 menulis, asisten pelatih Liverpool Giovanni van Bronckhorst sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi manajer pelatih kepala timnas Indonesia, menurut sumber kepada Football Insider. Laporan ini kemudian menambah babak baru dalam perjalanan PSSI mencari pengganti Patrick Kluivert yang diberhentikan bulan lalu setelah gagal membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Media yang sama juga menggarisbawahi, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sedang mencari pelatih kepala baru setelah pemecatan Patrick Kluivert bulan lalu akibat kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Football Insider 247 melihat bahwa pilihan Indonesia untuk melirik pelatih asal Belanda bukanlah keputusan sembarangan. Mereka menyebut keterikatan historis dan demografis sebagai alasan kuat, terutama karena kini banyak pemain timnas Indonesia merupakan pemain berdarah Belanda. Football Insider menegaskan, Indonesia memiliki hubungan erat dengan Belanda dengan semakin banyaknya pemain warisan naturalisasi di kubu Indonesia yang lahir di Belanda. Namun sebelum terlalu jauh bicara soal taktik, gaya permainan, dan potensi kontribusi Giovanni, ada satu realitas yang tak bisa dihindari, konsekuensi finansial. Status Giovanni sebagai asisten pelatih Liverpool tentu membuat posisinya tidak mudah dilepas begitu saja. Bahkan, data yang dikutip dari berbagai media menunjukkan bahwa gaji sang pelatih jauh dari kata murah. Menurut The National Scout, manajemen Besiktas saja harus menggelontorkan 4,5 juta euro atau sekitar 75 miliar rupiah hanya untuk membayar Van Bronckhorst selama 6 bulan. Nominal itu termasuk gaji dirinya, seluruh asistennya, dan juga pesangon. Lebih rinci, angka tersebut sudah mencakup pesangon 2 juta euro, 38,3 miliar rupiah, dan 1 juta euro, 19,1 miliar rupiah. Itu berarti biaya rekrutmennya memang luar biasa mahal. Jika kembali melihat riwayat karirnya, nominal itu bahkan jauh melebihi gajinya saat menukangi Glasgow Rangers pada 2021 sampai 2022 ketika ia digaji 2,5 juta euro, 48 miliar rupiah untuk satu musim. Sementara saat menjadi asisten pelatih Liverpool, menurut The Telegraph, pria 50 tahun itu menerima gaji sekitar 1 juta pound per tahun, 21,9 miliar rupiah. Artinya, PSSI harus benar-benar menyiapkan anggaran besar jika ingin membawanya ke Jakarta. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga seluruh staf pelatih yang akan dibawanya. Wajar bila estimasi 75 miliar per 6 bulan dianggap sebagai angka realistis untuk ukuran pelatih dengan status dan nama besar Giovanni van Bronckhorst. Namun, persoalan tak berhenti di situ. PSSI juga harus mempertimbangkan situasi keuangan internal, karena federasi diperkirakan masih menanggung pesangon Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert yang sama-sama dipecat pada tahun 2025. Dengan begitu, keputusan merekrut pelatih top dunia bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal kelayakan finansial jangka panjang. Dengan semua dinamika dan angka fantastis ini, kini pertanyaan besar muncul. Apakah PSSI sebaiknya tetap mengejar Giovanni van Bronckhorst meski biayanya sangat besar? Atau lebih bijak mencari pelatih lain yang lebih realistis secara finansial? Menurut Anda, apakah sosok Giovanni memang layak untuk diusahakan demi masa depan timnas Indonesia? Silahkan tulis pendapat Anda.
Sikap tegas datang dari penyerang muda Timnas Indonesia U22, Hoki Caraka. Ia dengan jelas menyatakan tidak sepakat dengan target baru yang diberikan kepada Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Jika PSSI dan Kemenpora hanya memasang target medali perak, maka menurut Hoki, hal itu terlalu rendah untuk skuad Garuda Muda yang saat ini menyandang status juara bertahan. Penurunan target tersebut pertama kali disampaikan oleh Menpora RI Erick Thohir melalui pemaparannya pekan lalu. Erick menjelaskan bahwa target perak merupakan hasil evaluasi dari tim review Kemenpora RI yang memetakan peluang medali Indonesia di SEA Games 2025. Namun rupanya, penyerang PSS Sleman itu tidak sependapat. Ia menilai dengan modal yang dimiliki tim saat ini, Garuda Muda tetap layak mempertahankan medali emas. Keyakinan Hoki Caraka bukan tanpa alasan. Ia merujuk langsung pada 2 laga uji coba yang dijalani Timnas Indonesia U22 menghadapi Timnas Mali U22. Dalam 2 pertemuan itu, performa Garuda Muda menunjukkan grafik peningkatan yang sangat jelas. Setelah takluk 0-3 pada pertemuan pertama, anak asuh Indra Syafri bangkit dan berhasil menahan imbang Mali 2-2 pada laga kedua di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pekan lalu. Dari sana, Hoki melihat adanya progres signifikan. Ia menilai laga tersebut bukan sekadar ujian, tetapi juga kesempatan berharga untuk mengetahui standar permainan di level yang lebih tinggi. Usai pertandingan Super League, ia pun memberikan pandangannya dengan gamblang. Kita bisa lihat bagaimana level mereka kan? Itu cukup menjadi pengalaman dan pembelajaran buat kami semua. Bagaimana bermain bola efektif dan simpel, kata Hoki. Kami harus belajar dari itu, tandasnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U22 datang ke SEA Games 2025 sebagai juara bertahan setelah meraih emas pada edisi sebelumnya di Kamboja. Tahun ini, Garuda Muda akan berjuang di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Sementara SEA Games 2025 di Thailand secara resmi digelar pada 9-20 Desember, cabang olahraga sepak bola putra akan dimulai lebih awal, yaitu 3-18 Desember 2025. Dengan status juara bertahan, peningkatan performa Kim, serta keyakinan kuat dari para pemainnya sendiri, muncul pertanyaan besar yang kini ramai dibahas oleh publik sepak bola tanah air. Apakah target medali perak benar-benar tepat? Atau justru Timnas U22 Indonesia masih sangat layak memasang ambisi tertinggi, yaitu mempertahankan emas? Menurut Anda, apakah target medali perak terlalu rendah untuk Garuda Muda? Setuju dengan Hoki Caraka atau lebih realistis dengan pandangan Kemenpora? Ayo tulis pendapat Anda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menunjukkan keyakinan besarnya terhadap salah satu pelatih muda terbaik yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Nova Arianto merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin Timnas Indonesia U20. Ia sama sekali tidak meragukan kualitas mantan pelatih Timnas U17 tersebut, terutama setelah melihat rekam jejak Nova dalam beberapa tahun terakhir. Promosi Nova dari Timnas U17 ke Timnas U20 tentu bukan keputusan yang muncul begitu saja. Keberhasilannya membawa Garuda Asia menembus Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi menjadi bukti nyata kapasitasnya sebagai pelatih. Pencapaian itu membuat Nova menjadi figur yang semakin diperhitungkan dalam peta kepelatihan nasional, khususnya di sektor pembinaan usia muda. Erick Thohir pun memberikan penilaian yang sangat tinggi. Menurutnya, Nova termasuk salah satu pelatih paling berbakat yang dimiliki Indonesia saat ini. Selain ilmunya sebagai pelatih, pengalaman panjang yang ia miliki ketika masih aktif bermain, baik di level klub maupun timnas, semakin memperkuat fondasi kualitasnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Erick berkata, "Saya rasa Nova adalah pelatih yang tak perlu diperdebatkan. Dia adalah pelatih terbaik yang dipunya di Indonesia saat ini. Itu saja konteksnya."
Ia kemudian menegaskan bahwa proses promosi Nova berjalan sesuai jalur pembinaan yang diharapkan PSSI. Erik juga menilai penting memberi ruang bagi pelatih lokal untuk naik kelas secara bertahap. Prosesnya saya rasa berjalan dengan baik. Kalau boleh, kita beri kesempatan pelatih lokal dari U17 ke U20. Tegas pria yang juga Menpora RI itu. Harapan Erik cukup besar. Ia ingin melihat Nova mampu mengangkat kualitas para pemain timnas U20 ke level lebih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang terus memperkuat struktur pembinaan usia muda secara berjenjang. Salah satu langkah konkret adalah kewajiban bagi setiap klub Super League 2025-2026 untuk mendaftarkan 5 pemain U23 kelahiran 2003, bahkan 1 pemain di antara mereka wajib tampil minimal 45 menit dalam setiap pertandingan. Erik pun menutup penjelasannya dengan kembali menekankan peran penting Nova. Jadi, kualitas coach Nova jadi standar tersendiri. Kami berinvestasi juga terhadap pemain di liga lebih baik. Pemain U23 boleh main di liga. Ini bagian dari pembinaan di dalam negeri, tandasnya. Untuk agenda jangka pendek, Timnas Indonesia U20 memang tidak dibebani banyak turnamen dalam 6 bulan ke depan. Jadwal besar yang akan mereka hadapi adalah Piala AFF U19 2026 serta kualifikasi Piala Asia U27 yang mulai digelar pada pertengahan tahun mendatang. Meski begitu, waktu persiapan yang panjang justru dapat menjadi peluang besar bagi Nova untuk membangun pondasi tim yang lebih kuat dan matang. Menurut Anda, apakah Nova Arianto memang sosok paling tepat melatih timnas U20? Apakah promosi pelatih lokal seperti ini harus lebih sering dilakukan PSSI? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.